Halo anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Selamat jumpa kembali bersama saya Bu Clara. Kali ini kita akan mempelajari tema 2, berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini: 1. Setelah mengamati teks lagu Menanam Jagung, siswa dapat mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Menanam Jagung. 2. Setelah mendengarkan contoh, siswa mampu menyanyikan notasi lagu Menanam Jagung sesuai tinggi rendah nada dengan aba-aba ketukan dengan benar. 3. Setelah mengamati gambar, siswa mampu memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. 4. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 1, kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Nah, salah satu manfaat energi panas matahari adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Nah, salah satu tanaman yang membutuhkan energi matahari untuk membantu pertumbuhannya adalah tanaman jagung. Untuk tumbuh subur, tanaman jagung juga membutuhkan air. Anak-anak masih ingat gak dengan lagu Menanam Jagung? Pastikan. Nah, supaya anak-anak dapat menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan benar, maka sekarang kita akan belajar tentang tinggi rendah nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi rendah nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Tangga nada adalah deretan nada yang teratur tinggi rendahnya. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada-nada tersebut dapat dituliskan dalam bentuk notasi angka dan notasi balok. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Perhatikan tangga nada berikut. Nada yang rendah menunjukkan suara semakin rendah, dan sebaliknya, nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Dengarkan contohnya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Anak-anak bisa kan? Nah, perhatikan notasi balok berikut ya. Notasi balok adalah simbol atau tanda untuk menyatakan tinggi rendahnya suara yang diwujudkan dengan gambar. Pada not balok, tinggi rendahnya nada dilihat dari posisi not pada garis para nada. Tinggi rendah suatu nada menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi tinggi rendahnya nada dalam lagu. Sekarang perhatikan teks lagu Menanam Jagung ya anak-anak. Sekarang kita akan mengidentifikasi ya. Lagu Menanam Jagung diciptakan oleh Ibu Sud. Lagu Menanam Jagung terdiri dari 2 bait. Berikut adalah tinggi rendah nada. Ya. Nada-nada yang memiliki titik di bawah angka
itu nada rendah. Lalu nada-nada yang tidak ada titik di bawahnya itu nada sedang. Kemudian nada-nada yang ada titik di atasnya itu nada tinggi. Jadi semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Lagu Menanam Jagung dinyanyikan dengan birama 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Kemudian tanda nada yang ada garis di atas seperti re. Itu menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Masing-masing 1/8 ketukan. Kemudian ada lagi tanda 0. Artinya istirahat atau diam yang memiliki 1 ketukan. Tanda birama adalah tanda untuk menentukan jumlah, ketukan, dan jenis not pada setiap ruas birama. Garis birama adalah garis vertikal yang membagi staf menjadi beberapa bagian. Nah, anak-anak, sekarang kita mencoba menyanyikan nada-nada pada lagu Menanam Jagung dengan notasi angka, ya. Dengarkan Ibu contohkan ya. Nanti anak-anak belajar lagi bersama ayah bunda di rumah ya. Ayah bunda adalah jagonya dalam menyanyikan lagu dengan notasi angka. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do, sol, 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 do, mi, do, mi, re, do, si, la, sol, fa, fa, mi, re, do, sol, mi, sol, fa, sol, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Baik anak-anak, sekarang kita nyanyikan bait lagu Menanam Jagung bersama-sama ya. Ayo kawan
Nah, anak-anak, tanaman jagung supaya dapat tumbuh subur memerlukan air. Selain energi matahari, air juga merupakan sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air bersih. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, anak-anak, amatilah di sekitarmu. Tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagimu. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Mengapa anak tersebut minum? Anak tersebut minum karena merasa haus. Anak tersebut juga membutuhkan air untuk beraktivitas. Kemudian, mengapa anak tersebut mandi? Anak tersebut membutuhkan air untuk membersihkan diri dari kotoran dan untuk menjaga kesehatan tubuh. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Ya, mandi dan minum adalah kebutuhan manusia. Apakah yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Tentu ia tidak bisa minum dan mandi. Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Ya. Kita sangat membutuhkan air bersih. Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia karena setiap hari memerlukan air. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Air merupakan sumber kehidupan yang tak bisa dipisahkan dengan manusia. Oleh karena itu, air merupakan sumber kehidupan. Maka kita harus menggunakan air yang bersih dan sehat, supaya kita tidak terserang penyakit karena menggunakan air yang tidak sehat atau kotor. Selanjutnya, apakah itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air, yaitu hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan aliran air yang lancar, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, minum, dan lain-lain. Hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Selanjutnya, contoh hak kita dalam kehidupan masyarakat. Antara lain, hak atas persamaan. Setiap anak berhak mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan. Kemudian hak untuk memiliki nama. Setiap anak berhak untuk mempunyai nama dan tercatat dalam dokumen negara. Kemudian hak untuk memiliki kewarganegaraan. Setiap anak berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi melalui penerbitan dokumen kewarganegaraan meliputi akta kelahiran dan KTP setelah 17 tahun. Kemudian hak atas perlindungan. Setiap anak berhak dilindungi baik secara fisik, psikis, spiritual, dan moral. Kemudian hak atas makanan. Anak adalah cikal bakal masa depan suatu bangsa, maka ia harus terpenuhi kebutuhan utamanya, yaitu mendapatkan nutrisi yang baik. Kemudian hak atas pendidikan.
Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian, hak atas kesehatan. Setiap anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai, yang mencakup imunisasi dasar saat bayi, posyandu, imunisasi dasar di sekolah, pemeriksaan gigi, telinga setiap 6 bulan. Kemudian hak bermain. Masa kanak-kanak identik dengan masa asiknya bermain. Bermain bagi anak-anak merupakan bentuk pembelajaran juga. Misalnya, bersosialisasi dengan teman sebaya dan lingkungan sekitarnya. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Perhatikan gambar berikut. Gambar A, gotong royong membersihkan aliran sungai. Gambar B, menutup keran air. Apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan gambar B? Ya, kita sebagai masyarakat yang baik harus aktif dalam kegiatan gotong royong. Karena dengan gotong royong, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan mempererat rasa kekeluargaan. Juga membuat lingkungan bersih. Kita juga harus menghemat air bersih. Karena dengan menghemat penggunaan air bersih, kita sudah ikut serta menjaga sumber daya alam dengan baik. Sekarang, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau lakukan. Dan apabila tidak melaksanakan kewajiban akan mendapat sanksi. Contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air, yaitu menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup keran jika sudah tidak digunakan, tidak mencemari air dengan limbah. Contoh kewajiban dalam kehidupan masyarakat, yaitu mentaati segala peraturan masyarakat karena membuat hidup lebih tentram. Menjaga kebersihan lingkungan, karena dengan lingkungan masyarakat yang bersih, kesehatan masyarakat dapat terjaga. Menjaga keamanan, karena dengan lingkungan yang aman, hidup tentram dan damai. Tolong menolong dengan setiap warga, karena dapat menjalin persatuan dan kesatuan. Membayar pajak, karena dengan membayar pajak, pembangunan dapat dilaksanakan. Kemudian, apa perbedaan hak dan kewajiban? Pertama, hak adalah sesuatu yang kita terima atau peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita kerjakan atau lakukan. 2. Hak apabila tidak digunakan tidak akan dikenakan sanksi. Sedangkan kewajiban apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi. Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar ya tentang tinggi rendah nada. Kemudian mengenal manfaat-manfaat air bagi kita. Kemudian kita sudah belajar tentang hak dan juga kewajiban. Sekarang anak-anak akan mengerjakan tugas. Tugas anak-anak adalah 1. Menyanyikan notasi lagu Menanam Jagung dengan tinggi rendah nada dengan kriteria penilaian melafalkan notasi dengan benar. Menyanyikan notasi sesuai dengan tinggi rendah nada. Kemudian menyanyikan lagu sesuai dengan tempo ketukan. Nah, anak-anak bisa belajar dengan ayah bunda di rumah ya. Kemudian tugas kedua, mengerjakan tugas diagram halaman 13 dan diagram halaman 14
buku paket tema 2. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugas anak-anak dengan baik. Jaga kesehatan, selalu semangat, tekun belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.